Selamat mendengarkan. Perhatian Maisha langsung mengarah kepada Arlan yang tengah mengusap dada akibat tersedak teh manis. Wajah lelaki itu kini tampak merah bak udang rebus. Kamu kenapa, Mas? Tidak apa-apa, tehnya agak panas. Kilah laki-laki itu berusaha mengalihkan pikirannya dari bayangan Maisha dalam balutan pakaian tipis. Memangnya lingerie itu apa, Non? Pertanyaan Bibi Win membuat Maisha mengatupkan bibir menahan senyum. Bibi Win yang kehidupannya jauh dari kata modern tentu saja tidak memahami perihal lingerie. Pakaian tidur, Bi. Oh, kirain baju apa tadi? Namanya aneh sih, Non. Lingerie. Wanita itu berdicak. Dalam pikirannya, lingerie adalah pakaian tidur seperti yang biasa dikenakan sang majikan. Apa? Lingerie? Mbak Maisha beli lingerie? Laura tiba-tiba hadir di antara mereka dan memotong pembicaraan. Iya, aku pesan itu saat suamiku pulang ke rumah beberapa hari lalu. Tapi sayangnya, Maisha memotong ucapannya. Tetapi meski begitu, Arlan dapat menebak ke arah mana pembicaraan Maisha. Hal itu saja sudah berhasil menciptakan sesak dalam dada laki-laki itu. Laura pun melirik ke arah meja di mana terdapat sebuah paket yang sama sekali belum dibuka. Rasa khawatir tiba-tiba muncul. Bagaimana jika nanti Maisha merayu Arlan dan memintanya tidur di kamar mereka? Ah, tidak. Laura harus melakukan sesuatu. Mbak Maisha kan tidak mungkin pakai lingerie. Buat apa juga? Lingerie-nya mending buat aku saja. Lagi pula Mas Arlan tidurnya di kamarku, bukan di kamar Mbak Maisha. Tapi Non Maisha kan beli itu buat dirinya sendiri, Non. Sambar Bibi Win yang tak rela melihat perlakuan Laura. Kamu jangan ikut campur ya. Majikan kamu di sini bukan hanya Mbak Maisha, aku juga istri Mas Arlan. Pakai Laura, belum juga Maisha memberi izin, Laura sudah menyambar paket tersebut lebih dulu. Ingin rasanya Bibi Win menjambak rambut wanita yang baginya sangat tidak sopan itu. Ia sampai keheranan tentang apa yang membuat Maisha sabar menghadapi tingkahnya. Iya sudah, itu buat kamu saja, ucap Maisha pada akhirnya. Terima kasih Mbak Maisha, aku akan pakai malam ini. Laura mengulas senyum tipis. Makan malam pun berlalu dengan diamnya Maisha. Seperti biasa, ia harus menjadi penonton kemanjaan Laura terhadap Arlan. Meskipun beberapa kali Arlan mencoba untuk menghindar dan menjauhkan diri dari wanita itu. Mas, kayaknya Mbak Maisha itu ada hubungan dekat dengan Dr. Mario deh, ucap Laura saat telah berada di kamar. Ia sedang membuka paket berisi lingerie yang direbutnya dari Maisha. Arlan yang sedang duduk di sofa memainkan ponsel refleks menoleh ke arah Laura. Maksud kamu? Apa kamu yakin kalau selama 3 tahun kamu menghilang, dia masih bisa setia? Bisa jadi Mbak Maisha punya hubungan gelap dengan laki-laki lain kan? Arlan terdiam sambil memikirkan ucapan Laura. Menurutnya, Maisha bukanlah tipe wanita gampangan dan mudah menjalin hubungan dengan lelaki sembarangan. Itu tidak mungkin. Kalau memang Maisha mau, dia bisa menikah lagi saat aku menghilang. Bukankah waktu itu kepolisian juga menyatakan bahwa aku tewas dalam kecelakaan itu? Belum tentu, Mas. Mbak Maisha bisa saja punya pacar dan pura-pura setia untuk mengamankan harta kamu yang sudah dipindah atas nama dia. Maisha tidak seperti itu. Bella Arlan membuat Laura mendengus sebal. Laki-laki itu selalu terkesan sedang membela Maisha. Apa sih yang membuat kamu seyakin itu, Mas? Tadi aku memergoki Mbak Maisha sedang menelpon dengan Dr. Mario di dalam kamarnya. Aku rasa pembicaraan mereka tidak lagi bisa disebut pembicaraan sesama teman. Emangnya mereka bicara apa? Pokoknya lebih mirip pasangan kekasih. Tanpa dapat dikendalikan, pikiran Arlan langsung tertuju pada ucapan Andre tadi di kantor, bahwa Mario adalah sahabat Maisha semasa kuliah dulu. Dan jika ia melepaskan Maisha, sudah pasti akan ada banyak lelaki yang mengantri untuk mendapatkannya. Terlebih jika benar bahwa hingga saat ini Maisha sama sekali belum pernah terjamah. Mendadak udara sekitar terasa panas bagi Arlan. Ia bahkan tak dapat mengalihkan pikirannya dari Maisha. Malah melamun, tegur Laura. Sebab dari tadi Arlan terkesan tak begitu menghiraukan dirinya. Aku mau mandi dulu, gerah. Arlan beranjak meninggalkan tempat duduknya dan masuk ke kamar mandi, memilih berendam di air hangat selama beberapa menit. Bahkan kenyamanan berendam di air hangat tak cukup mampu untuk menghilangkan Maisha dari pikirannya. Dengan tidak tahu malunya, otaknya malah membayangkan bagaimana Maisha jika menggunakan lingerie yang tadi dia beli. Dia tertutup saja cantik.
Bagaimana kalau terbuka? Ucapnya dalam hati. Arlan merasa semakin gila sekarang. Jika saja Maisha berada di hadapannya, ia pasti sudah menerkamnya tanpa ampun. Tak ingin larut dalam pikiran liarnya, laki-laki itu segera mengakhiri ritual berendam di air hangat dan mengenakan pakaian. Kemudian keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut. Namun saat itu juga Arlan terdiam di tempat. Laura berdiri tepat di hadapannya dalam pose menantang dengan lingerie tipis milik Maisha. Wajahnya pun sudah dipoles sedemikian rupa dengan aroma parfum menyeruak. "Mas, bagaimana menurut kamu? Apa aku kelihatan cantik?" bisiknya merayu sambil membelai wajah lelaki itu. Jika Laura pikir Arlan akan tergoda, maka salah besar, karena Arlan malah menatapnya sangat datar. Aku ngantuk. Ia melewati Laura begitu saja, membaringkan tubuhnya di sofa panjang, dan menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Melihat itu, Laura meremas ujung pakaian tipis yang membalut tubuhnya dengan geram. Untuk kesekian kali, usahanya merayu Arlan menemui kegagalan. Maisha duduk bersimpuh di atas sajadah. Derai air mata mengiringi setiap sujudnya. Kepedihan hatinya tak terbendung lagi, dan hanya dapat ia curahkan dalam doa. Kata orang, terkadang mengadu kepada sesama manusia dapat membawa bencana, sehingga Maisha memilih mengadu kepada Tuhan dalam sujudnya. Bukan hal mudah menerima kenyataan bahwa sekarang ia harus berbagi suami dengan wanita lain. Maisha bahkan tak sanggup membayangkan kebersamaan mereka di kamar sebelah. Apakah sedang tidur atau sedang saling berbagi kehangatan? Isak tangis mewarnai seisi kamar. Maisha berulang-ulang berusaha meredam tangis. Namun, rupanya rasa sakit yang bersarang di hati memaksa sepasang bola matanya melelehkan cairan bening. Semakin ditahan, semakin deras mengalir. Ia hancur, sehancur-hancurnya. Sementara di kamar sebelah, beberapa jam terbaring dalam balutan selimut, Arlan belum juga dapat terpejam. Pikirannya selalu dipenuhi oleh Maisha. Ia merasa bersalah karena sebagai suami sudah berbuat tidak adil terhadap Maisha, dan terkesan lebih mementingkan Laura. Laki-laki itu bangun dan memilih duduk bersandar, melirik ke arah tempat tidur di mana Laura sudah terlelap. Tadi Laura sempat merajuk setelah ajakannya untuk bercinta ditolak mentah-mentah. Namun Arlan tidak begitu peduli. Sejak awal, ia memang tidak memiliki hasrat kepada Laura. Berbanding terbalik dengan Maisha, yang justru sangat mudah membangkitkan hasratnya. Arlan melirik arah jarum jam yang melekat pada dinding kamar. Waktu sudah menunjukkan ke angka 2. Dia sudah tidur belum ya? Arlan bertanya dalam hati, sebab kemarin ia sempat mendapati Maisha masih terjaga di jam seperti ini. Entah untuk sholat malam, ataukah bangun untuk sahur. Perlahan ia beranjak dari kursi menuju pintu. Dari sana Arlan dapat melihat pintu kamar Marsha yang tidak menutup sempurna dan menyisakan sedikit celah. Ia memilih mendekat, mendorong pintu secara perlahan dan melonggorkan kepala ke dalam. Marsha tidak terlihat di tempat tidur, mungkin di dapur. Baru saja akan menutup pintu kembali, perhatian Arlan sudah tersita oleh sejadah yang membentang di sisi tempat tidur. Ada Marsha yang sedang terbaring di sana. Apa Maisha habis sholat dan ketiduran? Arlan bermonolog, melihat Maisha tertidur masih dalam balutan mukena. Dengan langkah pelan, Arlan memasuki kamar itu dan berjongkok tepat di sisi Maisha. Tak tega membangunkan, ia memilih menggendong istrinya itu ke tempat tidur dan memakaikan selimut. Sepertinya Maisha sedang dalam keadaan sangat lelah, karena sama sekali tidak terbangun saat Arlan memindahkannya. Kepingan rasa bersalah terasa semakin besar saat Arlan mendapati deretan bulu mata lentik Maisha yang masih basah. Juga matanya yang agak sembab, menandai ia habis menangis. Maafkan aku Maisha. Aku janji akan cari jalan terbaik untuk kita. Pagi harinya, Arlan tampak sudah rapi dengan pakaian kerja. Mulai hari ini, ia akan aktif di kantor sambil belajar membantu Andre mengurus perusahaan.
Andre memang sengaja meminta Arlan ke kantor setiap hari. Dipikirnya, cara ini dapat membantu untuk merangsang ingatannya. Setelah memastikan penampilannya cukup rapi, Arlan menuju ruang makan, meninggalkan Laura yang masih terlelap. Tetapi saat tiba di sana, tak terlihat Meisha. Hanya ada Bi Wiwin seorang. Meisha di mana, Bi? Bi Wiwin yang sudah membersihkan dapur lantas menoleh. Non Meisha sudah berangkat duluan, Den. Katanya ada janji penting pagi ini. Tadi cuma minum susu dan langsung berangkat. Oh, Arlan melirik meja. Di sana ada gelas yang sudah kosong, juga sebuah map berlogo rumah sakit tempat Meisha bekerja. Arlan meraih dan membaca nama yang tertera di sana. Sepertinya itu adalah rekam medis milik pasien. Ya ampun, itu kan punya Non Meisha. Pasti Non Meisha lupa, ucap Bi Wiwin ketika melihat map di tangan Arlan. Tadi Meisha sempat ke kamar mandi sebelum berangkat, dengan sedikit tergesa-gesa sehingga melupakan mapnya. ya sudah. Nanti saya saja yang bawakan. Tawarnya. Kebetulan jarak kantor dan rumah sakit tidak begitu jauh, sehingga Arlan bisa menyempatkan waktu untuk mengantarkan kepada Meisha. Baik, Den. Selepas sarapan, Arlan langsung berangkat dengan diantar seorang sopir kantor. Begitu tiba di rumah sakit, ia bergegas menuju ruang kerja Meisha. Suasana masih tampak sunyi. Ruang tunggu pasien di depan ruangan Meisha juga masih kosong. Dan ada beberapa petugas kebersihan yang sedang bekerja. Saat hendak masuk ke ruangan, Arlan terdiam di ambang pintu. Di dalam sana ada Dr. Mario yang sedang duduk tepat di hadapan Meisha. Keduanya tampak sedang mengobrol dan terlihat cukup dekat di mata Arlan. Namun bukan itu yang menjadi pusat perhatian Arlan, melainkan sebuah kotak perhiasan berisi cincin berlian di tangan Mario. Kamu suka nggak? Tanya Mario sambil memperlihatkan isi kotak kepada Meisha. Meisha tersenyum menatap cincin berlian tersebut. Wah, ini bagus sekali. Aku suka. Arlan sudah merasakan dadanya bergemuruh. Map di tangannya ia remas hingga hampir kusut. Beruntung ia segera tersadar bahwa benda di tangannya mungkin adalah sesuatu yang penting bagi Meisha. Suara Arlan menghentikan pembicaraan antara Meisha dan Mario. Mario yang menyadari kedatangan Arlan langsung menyembunyikan kotak cincin ke dalam saku. Sayangnya, Arlan sudah lebih dulu melihat. Mas, kamu kesini? Meisha langsung berdiri meninggalkan tempat duduknya. Aku bawakan ini. Kata Bi Wiwin, ini punya kamu ketinggalan. Meisha melirik map di tangan Arlan. Ia bahkan lupa bahwa mapnya ketinggalan di rumah. Terima kasih, Mas. Untung kamu bawa. Aku ada janji dengan pasienku pagi ini. Meisha mengulas senyum tipis. Namun saat ini kondisi hati Arlan sedang terbakar. Jangankan membalas senyum, ia malah menatap Meisha datar. Kalau begitu aku ke kantor dulu. Hati-hati, Mas. Sebelum keluar dari ruangan itu, Arlan sempat menghujamkan tatapan tak suka ke arah Mario. Sadar dengan sikap Arlan, Mario segera pamit menuju ruangannya sendiri. Sebenarnya mereka ada hubungan apa? Apa benar yang dikatakan Laura semalam? Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa Mario harus langsung menyembunyikan cincin itu? Bersambung.